timnas Indonesia menang dengan skor yang telak 6-0 loh. Hai semuanya, Garuda Revolution membawakan berita timnas. Di antaranya, Bung Binder puji STY, tanpa playmaker timnas menang, Witan berperan besar. STY komentari penampilan Petinama. Pelatih Brunei emosi, siap balas dendam ke timnas Indonesia. Terlalu jujur, Nadeo gabut saat lawan Brunei Darussalam. Bung Binder puji STY, tanpa playmaker timnas menang, Witan berperan besar. Timnas Indonesia berhasil melanjutkan tren positif ketika bertemu dengan Brunei Darussalam dalam laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut berhasil dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor telak 6-0. Skor 6-0 ini sebelumnya pernah terjadi di tahun 1989 silam. Dan khusus di era Shin Tae-yong sendiri, timnas Indonesia sudah 2 kali menang atas Brunei Darussalam dalam ajang resmi. Sebelumnya timnas Indonesia berhasil menang dengan skor telak 7-0 atas Brunei Darussalam. Momen tersebut terjadi pada bulan Desember 22 lalu dalam ajang Piala AFF 2022. Kini hanya 10 bulan berlalu, Shin Tae-yong berhasil kembali mempersembahkan kemenangan besar. Kendati skor di tahun 2022 lalu dirasa lebih telak dari yang kemarin, namun secara kualitas permainan timnas Indonesia justru lebih baik di edisi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Hal ini dikarenakan laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, kuantitas pemain antara kedua tim sangatlah berimbang, yakni 11 pemain melawan 11 pemain. Sedangkan pada ajang Piala AFF lalu, timnas Indonesia unggul jumlah pemain karena ada 1 pemain Brunei Darussalam diganjar kartu merah oleh wasit. Melihat performa gemilang yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, banyak pihak yang ikut memberikan komentar. Dalam hal ini, Bung Binder pun ikut nimbrung mengomentari penampilan dari skuad Garuda Senior. Bahkan, pengamat sepak bola tersebut tidak ragu untuk memuji taktik cerdas yang diterapkan oleh Shin Tae-yong di laga itu. Saya akui Shin Tae-yong menerapkan strategi yang sangat cerdas dalam laga itu. Semua orang tahu bahwa pemain skuad Garuda tidak ada satupun yang memainkan peran sebagai playmaker. Namun siapa sangka, mereka justru bisa mencetak banyak gol. Taktik STY sangat luar biasa, ujar Bung Binder. Selain itu, ia juga tidak lupa memuji peran dari seorang Witan Sulaiman dalam laga itu. Pemain milik Persija Jakarta tersebut dianggap memiliki andil besar dalam gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia di babak kedua. Witan Sulaiman saya kira juga sudah tampil sangat baik. Walaupun dia bukan playmaker, namun ia mampu membantu mengatur ritme permainan timnas Indonesia dan membuat lini pertahanan lawan ketar-ketir. Hal ini terlihat dari 2 gol yang tercipta di babak kedua. Ia memiliki peran penting terhadap proses terjadinya 2 gol tersebut, ujar Bung Binder menambahkan. Pujian tersebut memang terasa sangat layak untuk disematkan kepada Shin Tae-yong dan Witan Sulaiman. Terkhusus untuk Shin Tae-yong, ia berhasil menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya bukanlah pelatih yang miskin taktik. Banyak perubahan yang dilakukan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut di sepanjang babak kedua. Strateginya pun berhasil membuat pemain timnas Indonesia bermain cukup efektif. Jika di babak pertama timnas Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol saja, maka di babak kedua skuad Garuda bisa menciptakan gol 2 kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan babak pertama. Sedangkan Witan Sulaiman berhasil membayar lunas kepercayaan dari Shin Tae-yong walaupun baru dimainkan di babak kedua. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu setuju dengan komentar Bung Binder terhadap kualitas pemain Shin Tae-yong? Dan bagaimanakah menurutmu penampilan dari Witan Sulaiman di laga itu? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. STY komentari penampilan Petinama. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Brunei Darussalam di GBK dengan skor telak 6-0 pada laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sheiny Patinama juga diberikan kesempatan untuk tampil dalam laga itu. Ia dimasukkan pada menit ke-72 menggantikan Pratama Arhan yang bermain buruk di laga itu. Mendapatkan kesempatan tampil selama 18 menit dimanfaatkan dengan baik oleh Sheiny Patinama. Bahkan dalam kurun waktu tersebut, timnas Indonesia bisa mencetak 3 gol tambahan di laga itu. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong pun mengomentari penampilan dari anak asuhnya tersebut.
Meskipun Shanny Patinama bermain cukup baik pada laga itu, namun Shin Tae-yong sama sekali tidak memuji pemain milik Viking FK tersebut. Memang dari para wartawan akan langsung membicarakan apa yang ia lihat, tapi saya pribadi justru tidak benar-benar menilai kualitas pemain secara individual dalam laga itu, ujar Shin Tae-yong saat ditemui oleh wartawan. Dari komentar tadi terlihat jelas bahwa pujian tidak terlontar dari mulut Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut tak memuji karena ia tidak ingin anak asuhnya itu terlalu cepat berpuas diri. Kalau menurutmu bagaimanakah performa Shanny Patinama di laga tadi malam? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar ya. Pelatih Brunei emosi, siap balas dendam ke Timnas Indonesia. Brunei Darussalam baru saja dibantai oleh Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno dengan skor telak 6-0. Kekalahan ini membuat langkah Brunei Darussalam untuk melaju ke babak selanjutnya pun kian berat. Brunei Darussalam juga dirasa mustahil bisa mencetak 6 hingga 7 gol di laga leg kedua nanti. Kendati begitu, Brunei Darussalam tidak akan menyerah begitu saja. Mario Rivera yang tak lain adalah juru taktik dari Brunei Darussalam mengakui sangat malu dan emosi usai dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Bahkan juru taktik asal Spanyol tersebut siap untuk balas dendam dalam laga leg kedua nanti. Kami dibobol 6 kali oleh Indonesia di laga. Semua orang juga tahu ini adalah hal yang sangat memalukan. Tapi kami sangat siap untuk balas dendam di laga leg kedua nanti, ujar Mario Rivera dengan penuh emosional. Meskipun banyak orang menganggap ini mustahil, tapi kami yakin bisa menang banyak di laga nanti. Apalagi di leg kedua nanti kami akan bermain di kandang sendiri. Dukungan dari para supporter akan sangat memotivasi, ujar Mario Rivera menambahkan. Kalau menurut kalian, mampukah Brunei Darussalam membalaskan dendam di laga leg kedua nanti? Atau justru akan dibantai oleh Timnas Indonesia kembali? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Terlalu jujur, Nadeo gabut saat lawan Brunei Darussalam. Kisah lucu datang dari Nadeo Argawinata pasca kemenangan telak 6-0 Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam dalam laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama 90 menit pertandingan, Brunei Darussalam diketahui nyaris tanpa menebar ancaman ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal oleh Nadeo Argawinata. Sang kiper pun otomatis tidak berbuat apa-apa dalam laga tersebut. Seusai pertandingan, ia pun ditanya tentang laga tersebut. Ia sejatinya bersyukur Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan besar dalam laga leg pertama. Namun di sisi lain ia merasa gabut karena tidak melakukan penyelamatan apapun dalam laga itu. Kemenangan besar ini memang layak untuk disyukuri. Seluruh pemain melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan menyumbang banyak gol. Hanya saja saya yang tidak melakukan penyelamatan apa-apa di laga ini. Saya gabut deh jadinya, ujar Nadeo Argawinata. Komentar dari Nadeo Argawinata bisa dikatakan terlalu jujur dalam mengungkapkan apa yang ia rasakan. Kalau kamu yang berada di posisi Nadeo saat itu, apakah kamu akan merasa gabut juga? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar.